ini adalah kenyataan di lapangan. Ini bukan cuma sekedar angka loh, ini adalah potret nyata dari sebuah krisis yang sedang terjadi di kelas-kelas kita. Kita bakal ngebahas satu isu yang krusial banget yang jadi fondasi masa depan kita semua. Adanya kesenjangan literasi dan numerasi dasar yang, jujur aja, udah mengkhawatirkan di kalangan siswa-siswa kita. Oke, kita mulai dari sebuah headline berita yang bikin kita semua elus dada. Ini beneran dari Buleleng, Bali. Mungkin, kedengarannya kayak nggak mungkin ya, tapi ini adalah kenyataan di lapangan. Ini bukan cuma sekedar angka loh, ini adalah potret nyata dari sebuah krisis yang sedang terjadi di kelas-kelas kita. Pertanyaan ini pasti langsung muncul di kepala kita semua kan? Gimana ceritanya anak yang udah duduk di bangku SMP, bahkan SMA, masih berjuang dengan kemampuan yang paling dasar sekalipun? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng masalah ini lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita ngomongin solusi, kita harus berani dulu ngelihat seberapa parah sih keretakan fondasi pendidikan kita ini. Ini bukan lagi kasus di satu daerah doang ternyata. Polanya tuh kelihatan banget di mana-mana. Di Buleleng ada ratusan siswa SMP yang belum lancar membaca. Di tempat lain, anak SMA kesulitan sama pembagian sederhana. Bahkan di ibu kota, konsep matematika dasar SMP kayak teorema Pitagoras itu asing buat sebagian besar siswa. Jadi benang merahnya apa dong? Ada sebuah masalah sistemik yang ngebiarin siswa terus naik kelas. Padahal fondasi paling dasarnya aja belum kokoh. Oke, sekarang kita coba jadi dokter dan mendiagnosis kenapa sih fondasi ini bisa serapuh ini? Apa akar masalahnya? Nah, ini nih argumen yang populer banget. Setiap kali kita ngobrolin pendidikan, pasti nama Finlandia, Jepang, atau negara-negara Skandinavia lainnya muncul. Di sana ujiannya sedikit, nggak ada ranking, tapi kok hasilnya bagus. Kedengarannya sih emang masuk akal banget ya, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Analogi paling gampangnya itu kayak bangun rumah. Coba bayangin Finlandia, mereka bisa pasang atap panel surya yang canggih, pintu otomatis, karena fondasi, tiang, dan temboknya itu udah super kokoh. Gurunya berkualitas tinggi, fasilitasnya lengkap. Nah, kita di Indonesia, kita malah sibuk niru model atapnya, hapus ujian, terapkan zonasi. Padahal fondasinya, yaitu kemampuan baca tulis hitung dasar, masih goyang di mana-mana. Nah, ini analogi dari dunia teknologi yang kena banget buat ngegambarin situasinya. Kita itu seolah-olah lagi coba ngejalanin software pendidikan paling canggih di atas hardware yang spesifikasinya belum mumpuni. Ya, sistemnya jadi nggak kompatibel. Hasilnya, bukannya kemajuan yang kita dapat, malah bisa jadi kerusakan yang lebih parah. Nih, kita lihat contoh paling konkret dari ketidakcocokan ini. Kebijakan zonasi di Malang. Tujuannya mulia banget, pemerataan akses pendidikan. Tapi prakteknya di lapangan, sekolah negeri malah numpuk di satu kecamatan, sementara ada 2 kecamatan lain yang nggak punya SMA negeri sama sekali. Ironis banget kan? Kebijakan yang niatnya buat menciptakan keadilan, malah melahirkan ketidakadilan yang baru. Oke, kita udah lihat masalahnya dari berbagai sisi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara benerinnya? Nah, untungnya udah ada semacam peta jalan yang jelas yang dibuat berdasarkan data. Menurut sebuah penelitian dari McKinsey yang menganalisis negara-negara yang sukses mereformasi pendidikannya, ternyata ada 5 tingkatan sistem pendidikan. Dan setiap level ini butuh pendekatan dan resep yang beda-beda untuk bisa naik kelas. Dan kalau kita melihat semua data yang ada, dari siswa yang belum bisa baca sampai yang kesulitan ngitung pembagian, kita harus jujur mengakui posisi kita sekarang. Yap, sistem pendidikan kita saat ini ada di level 1 buruk. Nah, ini bagian yang paling menarik dari kerangka ini. Pesannya jelas banget, kita tuh nggak perlu mimpi buat langsung lompat jadi kayak Finlandia yang udah di level 4 atau 5. Fokus kita seharusnya realistis dan jelas. Gimana caranya kita naik dari level 1 ke level 2? Jawabannya cuma satu, perkuat fondasinya. Kuasai literasi dan numerasi dasar. Titik. Nah, untuk bisa bergerak dari level 1 ke level 2, ada 2 pilar utama yang harus kita bangun secara bersamaan. Pilar pertama, ini soal manusianya. Kita harus fokus total pada peningkatan kompetensi guru. Pastikan mereka nggak cuma jago materinya, tapi juga punya kemampuan buat ngajar sesuai level pemahaman muridnya.
Dan di zaman sekarang, kita wajib manfaatin teknologi. Kolaborasi antara guru-guru hebat di lapangan sama platform ed-tech yang berkualitas itu bisa jadi akselerator yang luar biasa. Pilar kedua ini soal akuntabilitas. Kita butuh banget sistem penilaian yang standar buat mastiin setiap siswa benar-benar mencapai kompetensi minimal sebelum dia naik kelas. Dan yang paling penting, evaluasinya ini harus dilakukan oleh lembaga independen yang objektif, bukan sama pihak yang ngejalanin programnya. Biar apa? Biar kita dapat data yang jujur soal kemajuan belajar siswa kita. Nah, kalau pengukurannya udah objektif, kita bisa mengubah total cara kita ngasih insentif. Coba kita pikirin bareng deh, sekolah mana yang lebih hebat? Sekolah A yang dari awal nerima siswa-siswa pinter dan lulusannya tetap pinter, atau sekolah B yang nerima siswa dengan kemampuan awal yang rendah tapi berhasil bikin mereka melonjak jauh? Jelas sekolah B kan? Nah, disinilah kuncinya. Insentif itu harusnya dikasih berdasarkan lonjakan perkembangan, bukan cuma hasil akhir. Oke, kita udah ngomongin banyak masalah yang kayaknya rumit dan mengakar. Mungkin jadi terdengar pesimis ya, tapi apa bener nggak ada harapan sama sekali? Tentu saja ada. Mari kita lihat buktinya. Pertanyaan ini wajar banget muncul. Tapi jawabannya tegas, tidak. Justru di tengah semua tantangan ini, potensi yang luar biasa itu sebenarnya udah ada dan tersebar di seluruh penjuru negeri. Coba kita lihat contoh yang satu ini. Ini adalah pengumuman pemenang lomba menulis cerpen tingkat nasional. Sebuah kompetisi yang butuh tingkat literasi dan kreativitas yang sangat tinggi. Dan yang paling bikin merinding adalah dari mana para pemenang ini berasal. Ada Aza dari Kendari, Salwa dari PD Aceh, Dimas dari Surabaya, Maulidia dari Lombok, dan coba lihat, ada Putu dari Buleleng. Betul, Buleleng yang sama dengan berita mengejutkan di awal tadi. Ini membuktikan satu hal yang sangat-sangat penting. Talenta dan potensi itu nggak terpusat di kota besar atau di satu pulau aja. Bakat-bakat hebat itu tersebar merata di seluruh Nusantara. Anak-anak ini adalah bukti hidup bahwa kalau fondasi literasinya dibangun dengan baik, mereka bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadi, kita sekarang tahu masalahnya, kita tahu solusinya, dan kita udah lihat sendiri buktinya. Fondasi yang kuat itu melahirkan prestasi. Pertanyaan terakhir yang harus kita jawab bersama bukanlah lagi apakah kita bisa, tapi kapan kita akan mulai membangun fondasi yang kokoh ini untuk setiap anak Indonesia?